Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa jannah syada salihin salakatul muqarrabin husanillah mu'allif hadzal kitab Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu madina wa jadina wa jadina sanna syahina husanillah mahadina asqiya talamidima lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi. Bab tentang ilmu. Kau wis ngantuk. Baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bab pertama bab tentang iman dan Islam. Ini bab kedua di dalam kitab Bukhari, itu babul ilmi. An Abu Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah, bainama suatu ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi majlisin, ing dalem majlis yuhadisu kang lagi ngomong itu apa? Ngasih komentar, berbicara sapa Kanjeng Nabi al qauma ing kaum. Ja'ahu tiba-tiba datang hu ing Nabi sapa Arabiyun, orang Arabi. Orang Arabi itu biasanya dimanakan orang kampung. Orang kampung yang nggak tahu, yang biasanya hidupnya dianggap tidak punya etika. Faqala mongko kemudian nanya sapa Arabi, mata sa'ah, kapan kiamat? Ini etika kita diskusi. Jadi kalau kita diskusi, kalau kita lagi ada pembicaraan, hendaknya kita tidak menyela. Itu etikanya. Kadang ada toh kita diskusi, kemudian kita ada toh sebagian kita yang suka nyeletuk. Itu tidak etis. Di dalam sebuah forum, nyeletuk kadang apa, nimpali apa, itu nggak etis. Ini tiba-tiba, ini kasus ini sama dengan kita, sebagian kita. Suatu ketika Kanjeng Nabi lagi berbicara dengan sahabat, tiba-tiba ada orang Arabi datang tanpa kode apapun, tiba-tiba dia bilang, kapan kiamat Kanjeng Nabi? Nabi tidak nanggapi. Itu. Famado mongko terus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuhaddisu. Nabi kemudian terus berjalan untuk ngasih penjelasan. Beliau enggak nanggapi. Faqala mongko ngucap sapa ba'dul qaumi, ketika ada pertanyaan, tiba-tiba muncul pertanyaan tanpa etika. Biasanya kalau anak-anak semester 1, ini semester 1 kemarin diskusi lewat Zoom. Bagus moderatornya. Jadi kalau ada yang mau tanya, apa itu? Ngangkat tangan. Kalau di Zoom ada toh angkat tangan, atau kita kan juga begitu. Mestinya kan kita sering kalau diskusi, siapa yang bertanya langsung ngomong. Mestinya kan kita bisa angkat tangan dulu. Ustaz nanya, gawe masker ngomong. Ki bingung tuh, bisa ngomong sopo iki. Karena itu etikanya angkat tangan dulu misalnya, atau paling nggak minta izin dulu untuk bertanya. Itu etika di dalam diskusi. Jadi nggak langsung nyeletuk, nggak langsung nanggapi. Nabi ketika diskusi dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang langsung nanyanya itu langsung, kapan kiamat? Apakah Nabi nanggapi? Enggak. Nabi tetap jalan, tidak nanggapi pertanyaan tadi. Sebagian sahabat kemudian memberikan komentar. Sami'a mendengar, informasi beberapa sahabat mengatakan begini, Sami'a mendengar sapa Nabi maing barang kola kang ngucap sapa Arabi, tetapi fakariha, tapi enggak suka sapa Nabi maing barang kola kang ngucap sapa Arabi. Nabi dengar kata sebagian sahabat, tapi enggak suka. Jadi Nabi enggak suka kalau diselani. Itu enggak etis. Jadi kalau kita diskusi, kalau kita ingin nanya, nanti tunggu kesempatan tanya jawab. Atau kalau mungkin pembicara bilang, nanti kalau ada yang tanya bisa langsung nanggapi. Tapi bukan berarti kemudian kita bisa nanya,
kita bisa ngangkat tangan dulu, sehingga kemudian dia tahu bahwa ada yang nanggapi. Tidak langsung komentar. Itu etika diskusi kita. Itu yang diajarkan juga oleh Kanjeng Nabi. Faqala sapa ba'duhum balam yasma. Tetapi sebagian mengatakan Nabi dengar pertanyaan tadi, tapi Nabi tidak suka, karena itulah Nabi enggak nanggapi. Sebagian sahabat mengatakan Nabi dengar balam yasma, balik tidak mendengar. Kalau informasi yang lain Nabi tidak mendengar. Hatta idza qadha, sampai kemudian selesai sapa Nabi hadisahu ing pembicaraan Nabi. Kala, tapi kemudian setelah Nabi selesai untuk berbicara, barulah Nabi mengatakan, aina arahu sa'il. Mana orang yang bertanya tadi? Anisaati, siapa yang bertanya tentang kiamat tadi? Berarti Nabi dengar. Karena kemudian Nabi mencari siapa yang bertanya. Berarti artinya Nabi mendengar dan Nabi tidak langsung menanggapi, tapi nunggu setelah pembicaraan selesai. Itu etika kita. Biasanya orang yang suka nyeletuk itu siapa? Biasanya ekstrovert ya. Yang ngerti ekstrovert? Dalam psikologi, biasanya orang-orang yang pribadinya ekstrovert, suka ngomong. Pokoknya apapun ditanggapi. Karena kita ingin jadi orang yang dominan. Ngomongnya. Kalau Anda yang biasa, yang punya pribadi ekstrovert, sabarlah. Sabar, selesai, sampai diskusi selesai, pembicaraan selesai, baru kemudian kita izin bertanya. Ketika kita mau ngasih komentar, biasakan angkat tangan. Kemudian ngasih komentar. Biasakan izin dulu. Kayak tentara, mendan izin. Mau dihukum itu izin. Izin push up. Gitu kan? Kalau tentara kan gitu, izin siap. Tapi yang intinya adalah ini terkait dengan etika diskusi, etika di dalam pembicaraan. Kita tidak menyela pembicaraan. Kalau kemudian kita harus mengomentari, silakan kita bisa menunjukkan sesuatu yang kemudian kita minta izin. Ya, setelah Nabi membicarakan, Nabi kemudian nanya, siapa tadi orang yang bertanya tentang kiamat? Itu artinya Nabi mendengar pertanyaan tadi, cuma Nabi enggak menanggapi. Qala, kemudian mengucap sapa Arabi, ha ana ya Rasul. Ya saya. Nah, setelah itulah Nabi kemudian menjawab. Qala jawab sapa Nabi, faida duyiat, ketika disia-siakan apa al-amanatu amanah. Sekali lagi ini kayak kemarin ketika Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi tidak menjawab karena yang tahu kapan kiamat itu hanya Tuhan. Tapi ada indikatornya. Indikatornya kemarin banyak sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis lain. Indikator yang lain di sini dikatakan salah satu indikator kiamat adalah kalau amanah sudah disia-siakan. Kemarin indikator kiamat adalah kalau orang tua menjadi pembantu di rumah anaknya. Itu satu. Yang kedua, di sini dikatakan hadis lain, kalau nanti amanah sudah disia-siakan. Maka fangtadiri, mongko nunggu sapa sira as-saah ing kiamat. Tapi rupanya Arabi ini pinter. Nabi jawabannya simple, ketika amanah sudah disia-siakan. Ini ngajari kita, kalau belum jelas, kita bisa konfirmasi ulang. Sahabat tadi bilang, kaifa ido'atuha? Kaifa bagaimana ido'atuha, indikator menyanyiakan amanah. Nabi bilang, salah satu indikator kiamat adalah kalau amanah itu sudah disia-siakan. Menyanyiakan amanah itu apa kan Nabi maksudnya? Ini kan bagus banget. Kita kadang tuh dijelaskan belum jelas, tapi kita nggak mau konfirmasi. Nanti misalnya guri, apa tadi maksudnya? Kita sering tuh begitu. Kuliah, gimana? Ada pertanyaan? Enggak Ustaz. Begitu selesai, tadi maksudnya apa? Ya, saya juga nggak paham tuh. Sering kalau mahasiswa enggak lah. Kayak nggak jauh beda. Pastikan dulu kalau ada sesuatu yang nggak jelas,
konfirmasi. Nabi kemudian ditanya lagi, kaifa iddo'atuha, bagaimana salah satu indikator menyia-nyiakan amanat? Qala jawab sahabat Nabi, idza wusidda, ketika diserahkan apa al-amru perkara ila ghairi ahlihi, maring liyane orang yang ahli. Kata Nabi, salah satu indikator, salah satu tanda bahwa amanah itu akan tersia-siakan adalah kalau sesuatu itu diserahkan pada bukan orang yang ahlinya, pada orang yang tidak profesional. Ngurusi listrik diserahno pada tukang ledeng, misalnya. Sekarang muncul toh, kadang orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Lulusan matematika ngajar agama, enak? Atau ngajar iki tante lulusan agama ngajar biologi misalnya. Kadang muncul orang yang ngajar itu bukan kompetensinya, orang yang memegang jabatan bukan orang yang ahlinya. Itu orang yang nggak ngerti bal-balan jadi komentator bal-balan. Yo, urusannya bukan persoalan rokok dan tidak, tapi persoalannya ketika orang yang memegang persoalan itu bukan kompetensinya, maka dia tidak akan profesional. Profesional itu bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh agama kita. Kalau Anda lihat, yang sering saya sampaikan, kita bisa belajar pada surat Al-Baqarah. Anda bisa lihat di Al-Baqarah 177 kalau nggak salah. Itu dikatakan begini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bahwa apa yang disebut kebaikan itu bukan hanya kalau kamu menghadap wajah ke kiblat masyriq wal maghrib. Artinya kebaikan itu bukan hanya kalau kau sholat, bahasa kita gitu. Kemudian kemudian Al-Qur'an mengajarkan kita tentang macam-macam kebaikan. Anda bisa cek nanti kalimat ayatnya diawali laisal birra. Birra, masih ingat? Birra itu adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan atau sesuatu yang baik. Itu ada 5. Salah satu 5 itu Al-Quran mengatakan wal mufuna bil ahdi. Orang yang salah satu bentuk kebaikan itu adalah orang yang memenuhi janji. Wal mufuna bil ahdi. Sekarang pertanyaan kita adalah apa yang disebut memenuhi janji? Kira-kira menurut Anda apa? Yo, kalau kita janji Ustaz, kita memenuhi. Mbak, nanti habis Isya saya ke rumahmu ya, tak gawakno petis. Karena itu kemudian habis Isya kita datang. Maka berarti memenuhi janji. Pada konteks yang sempit ya, itu memenuhi janji. Tapi sesungguhnya memenuhi janji itu kan tidak sekedar begitu. Kalau dalam makna besar, itu artinya kita bisa memaknakan juga memenuhi janji adalah kalau kita kuliah ngambil prodi tertentu, maka sesungguhnya kan kita telah berjanji untuk bekerja, melakukan apapun sesuai dengan bidang yang akan kita lakukan toh. Ketika Anda sarjana, bila ini sarjana apa? Apa ini? MPI. Bila sarjana MPI, mulai S1 MPI, S2 MPI. Ketika kita ngambil bidang pendidikan kita manajemen misalnya, berarti kan kita akan bergulat dengan segala apapun yang berbau MPI. Ketika kita bekerja, maka mestinya kita juga akan terkait dengan manajemen. Sehingga ketika kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita pilih sejak awal, maka kan sebetulnya kita telah tidak melakukan sesuatu sesuai dengan ikrar awal kita, yaitu manajemen. Sehingga orang yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya, kan sebetulnya sama dengan orang yang tidak memenuhi janji. Itu artinya orang itu tidak berperilaku profesionalitas. Sehingga perilaku profesional sesuai dengan bidang yang kita geluti, itulah sesungguhnya adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Sehingga saya sering mengatakan, berperilaku profesional itu bukan ajaran barat. Berperilaku profesional itu ajaran kita. Sehingga santri itu harus profesional dalam bidang yang kita geluti. Karena itulah yang sebetulnya yang dimaksud dengan
memenuhi janji, memenuhi ikrar sejak awal kita. Nabi mengatakan, kalau sesuatu itu sudah diserahkan kepada orang yang tidak kompetensinya, maka fangtadhiri sa'ah. Itulah menunggu indikator kiamat. Wa'an Sa'ad ibnu Amr, kita lanjutkan, qala tahallafa, ngeri. Ngeri itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya ngeri. Ngeri itu sengaja terlambat. Nah, bahasa Indonesia apa kok? Yo ngeri. Ana saking kita, sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi dengan sahabat itu bepergian. Nabi di belakang, maksudnya begitu. Fi safarotin ing dalam suatu bepergian safarnaha. Yang bepergian sapa kita ha ing safaroh. Fa adrakna mongko kemudian nemu sapa kita, nemu yang kita waqat ahraqatna lan membuat capek na ing kita apa salatu salat. Wa nahnu hale utawi kita iku yatawaddu wudu. Wa ja'alna kemudian wudu sapa kita namsahu hale ngusap sapa kita ala arjulina ing atase kaki kita. Kemudian suatu ketika Kanjeng Nabi berjalan dengan para sahabat, suatu ketika pada waktu tertentu karena udah perjalanan jauh, para sahabat tuh merasa kayak kita, wih, iki wis azan maneh. Pernah kan? Wis Senin maneh. Itu artinya sebetulnya menunjukkan kalau kita enggak at home, kurang. Jadi kalau kita merasa lagi kayak baru tidur tadi, kok subuh ya? Kalau ada perasaan kita tidak suka, itu berarti sebetulnya kita belum mencintai sholat subuh. Karena kalau kita itu mencintai, kita tidak akan pernah merasa kok dia lagi yang datang. Itu kan? Justru kalau kita mencintai, itu kita akan merasa senang ketika itu datang. Sehingga kalau kok kita wis hari Jumat, Sabtu, Ahad, kita juga nggak kuliah. Delalah pas hari Senin itu ketemu dosen yang agak ini. Begitu malam Senin, Masya Allah, kok cepet banget toh. Sesuk ketemu kuliah kemana. Itu menunjukkan bahwa kita itu nggak at home dengan itu. Nah, santri nggak ono lah. Biasanya, kapan Senin yo? Kalau Anda kan gitu toh. Kuliahnya Selasa, Senin sudah berangkat. Misalnya, itu kalau santri. Nah, kemudian sahabat itu merasa capek melakukan sholat. Karena itulah kemudian wa nahnu natatawaddu. Kemudian kita berwudu, kayaknya fajalna namsahu ala arjulina. Kemudian wudunya itu kayaknya tidak sempurna. Jadi sepokai wudu, kayak mungkin kayak Adi lah dikongkon wudu. Kadang sepokoknya wajahnya aja atau Mas Sadik tangannya aja wajahnya lupa karena dingin. Nah, sahabat itu cukup merasa gitu. Fa'adrokna farokna as-sholatu. Kami merasa capek dengan sholat. Karena itulah kemudian ketika wudu itu ketika ngusap kaki itu tidak dibasuh, diusap tok. Mungkin dingin. Anda ada? Enggak lah santri. Belum waktunya mandi sudah mandi. Sebelum subuh sudah mandi. Kenapa mandi Mbak? Ini kan mau subuh. Semangat banget. Salah satu yang bagus kan mandi sebelum subuh tuh. Menjadi segar. Dulu kita Ustadz punya teman pas haji. Itu dia istiqomah. Sebelum subuh dia mesti mandi. Jadi jam 3 dibangun mandi, setelah itu salat tahajud. Mungkin karena biasa mandi subuh ya, mandi pagi. Badannya kelihatannya lebih awet muda. Kalau Anda ingin awet muda, mandi air dingin. Karena kan itu akan mengencangkan kulit. Saya bisa dicoba kalau nggak percaya. Itu kan gampang. Sahabat itu merasa capek dengan sholat. Kemudian wudunya tidak sempurna. Sehingga ketika basuh kaki, itu nggak dibasuh, hanya diusap aja. Begitu mengetahui perilaku tadi, apa kata Nabi? Fanada, monggo kemudian berkata, kalau bahasa kita mengundang, bi'a'la sautihi dengan suara yang keras.
Nabi kemudian tidak suka perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak sempurna. Kalau Nabi tidak suka kalau sebuah perbuatan itu tidak dikerjakan secara maksimal. Ada di antara kita yang kemudian melakukan itu pokoknya nggarap tugas, nggak maksimal. Pokoknya ngerjakan tugas, tapi nggak maksimal. Nabi nggak suka ada sahabat yang kemudian melakukan segala sesuatu secara tidak maksimal. Karena itu berarti kita akan kerja 2 kali. Gitu kan? Karena yang pertama akan salah, karena nggak maksimal. Sehingga kemudian mesti ada revisi. Nah, karena tadi, sahabat tadi kemudian merasa capek, kemudian harus sholat, maka wudhunya nggak sempurna, sehingga basuh kakinya itu hanya diusap. Nabi kemudian dengan setengah teriak, dengan suara yang keras, beliau mengatakan, wailun lil aqobi minan nar. Wailun celakalah lil aqobi, maring orang yang melakukan tadi, minan nari saking neraka. Nabi mengatakan celakalah orang yang kemudian tidak melakukan pekerjaannya secara baik. Dalam konteks ini adalah wudhu yang tidak sempurna. Marota ini, berapa kali Nabi mengatakan itu marota ini? 2 kali, au salasan, atau bahkan 3 kali. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna minasyajari saat meniku dari pohon sajarotan ono pohon layas kutu yang tidak akan jatuh apa warokuha daunnya sajaroh. Wa innaha lan sak temene sajaroh iku mislul muslimi seumpamane orang muslim. Fahadisuni mongko nyritakno sapa sirane ingsun mahia maiku apa ya utai sajaroh. Hadis ini luar biasa. Hadis ini menceritakan Nabi itu suatu ketika pernah, bahasa kita apa namanya, membuat teka-teki. Mungkin Anda perlulah, kalau Anda nanti jadi ibu, dolanan karo anaknya. Tapi biasanya mainan dengan anaknya itu milih anak yang kecil. Anak yang udah gedean nggak mau diajak mainan sama mamanya. Biasanya kan Anda pernah, Anda udah besar toh, Anda akrab nggak dengan orang tua kita? Kayak, Duk ini sibuk mak, main kamar. Biasanya kalau sudah agak gedean, itu keluhan orang tua. Kalau Ustaz sering dengar keluhannya orang tua itu kadang pengen ngajak anaknya kemana. Anakku itu Pak Udari gede, lah dijak gak ada yang mau. Lah diajak dolan, diajak keluar gak ada yang mau. Punya kesibukan sendiri. Hampir banyak orang tua yang mengeluhkan itu. Anda termasuk? Enggak lah. Artinya Anda sebagai anak harus tahu, kadang orang tua itu pengen bareng-bareng dengan anaknya. Tapi anak itu kadang punya kesibukan sendiri. Kayaknya kita perlu membangun keakraban dengan keluarga. Kalau Anda harus mengerti lah, karena yang dibayangkan orang tua melihat kita, itu koyok kita melihat kita zaman kecil. Karena yang diingat oleh orang tua itu kecilan kita, bukan gedean kita. Jadi ketika kita masih lucu, masih imut, itu beliau ingat. Sehingga bayangan beliau tentang kita, yuk pas kita kecil itu. Paling enggak, kalau Ustaz pengalaman kami sebagai Anda belum jadi orang tua. Nanti kalau Anda ingat, kalau Ustaz melihat anak-anak itu, misalnya Kak Safa wis besar, tapi yang bayangan kita itu dia masih SD dulu. Masih lucu, masih macem-macem lah tingkai. Itu yang kita ingat, sehingga kita itu sering memperlakukan anak itu zaman ketika dia masih anak-anak. Anda sering toh, saya itu loh bukan anak-anak lagi. Itu nggak salah beliau, karena memang bayangan orang tua tentang kita, kayak begitu. Nanti Anda akan sadar ketika Anda jadi ibu. Yang kita ingat dari orang, karena itulah kita harus tahu bagaimana menempatkan kita, mengkomunikasikan dengan orang tua. Membangun keakraban dengan orang tua itu penting. Nabi ini begitu akrabnya dengan sahabat, sehingga suatu ketika pernah Nabi itu main teka-teki dengan sahabat. Coba Anda bisa bayangkan sekali Kanjeng Nabi, kemudian guyonan dengan sahabat. Kalau Anda jadi ibu, pernahkah guyonan dengan anak-anak? Oh pernah Ustaz, dengan anaknya mertua. Guyonannya dengan anaknya mertua, bukan anaknya sendiri.
Ada yang paham, ada yang enggak. Nah, jadi guyonannya bukan dengan anaknya mertua loh ya. Itu pun kadang guyonannya ini, nganten anyar aja. Setelah nganten gak anyar, semangat dewe. Semangat no. Ya, mestinya kan Anda makan bareng itu kan, Anda masih ingat kita ngaji ada nikah yang kemarin. Kita diajarkan kalau bisa, biasakan makan bareng dengan istri atau suami. Itu salah satu membangun keakraban. Kayaknya itu kita usahakan. Kalau Ustaz dengan Ibu, kalau kita di rumah nggak pernah kita makan sendiri-sendiri. Kita mesti makan bareng. Kalau satunya kenyang, yuk kita ngalah barengi. Kalau Ustaz sama Ibu, kalau Ibu misalnya, ya Mama lapar, ya ayo kita. Walaupun kadang Ustaz nggak makan, barengi aja. Kalau kadang siang, kalau Ustaz lapar, kalau Ibu nggak ada, ya Kak Safa, ayo makan sama ayah. Itu penting untuk membangun relasi. Kak kemudian kong mangan dewe, golek-golek dewe, enggak lah. Bukan persoalan ngelayani suami, bukan. Tapi persoalannya membangun keakraban. Itu penting. Karena dari situlah kemudian terjalin keharmonisan rumah tangga. Dari kecil-kecil itu toh. Nah, kadang kita lupa itu. Nabi begitu akrabnya. Sehingga kemudian beliau membuat teka-teki pada sahabat. Teka-tekinya itu begini. Ada pohon, kata Nabi, ada pohon yang daunnya tidak pernah jatuh. Pohon apa itu? Menurut Anda apa? Pohon yang daunnya dijaga. Misalnya, Nabi katakan, ini ada pohon yang daunnya tidak pernah jatuh. Fahadisuni mahiyya. Apa itu? Kata Nabi, apa itu? Fawako'a. Mongko podo menyampaikan terjadi sopan nasu iku fi sajaratil bawadi. Sebagian sahabat mengatakan itu pohon bawadi. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah bin Umar menebak lain. Fawaqa'a fi nafsi, menurut saya annahas dunia pohon iku annahlatu, yaitu pohon kurma. Pastahya itu mongko merasa malu sapa ingsun. Kata Abdullah bin Umar, kalau saya kan di Nabi tidak sama dengan yang lain. Kalau sahabat yang lain menebak itu pohon bawadi. Kalau menurut saya kok pohon kurma ya. Tapi karena nggak ada temannya, Ibnu Umar mengatakan, tapi saya merasa malu jawaban itu. Karena nggak ada pendukungnya. Kayak kita, wabeh, ini ternyata kita beda sendiri. Sumakolu, kemudian merasa nggak ada yang benar. Sumakolu kemudian mengucap sapa sahabat, hadisna, nyeritakan sapa tuan yang kita mah ya. Kemudian merasa, kalau kita nggak bisa nebak, kapok apa itu? Apa kan Nabi? Pohon yang dimaksud tadi. Qalan jawab sapa Nabi, ya annahlah. Ternyata jawabannya Ibnu Umar benar, yaitu pohon kurma. Saya nggak tahu, pohon kurma itu nggak pernah gugur. Nanya siapa ini? Nailai. Benerkah pohon kurma itu daunnya nggak pernah jatuh? Karena yang orang sering melihat pohon kurma. Kalau enggak aja, lihat aja atau nanya orang-orang yang biasa itu pohon yang enggak pernah jatuh. Wa Anasin radhiyallahu an qala, bainama suatu ketika nahnu utai kita iku julusun duduk ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi indal masjid. Dahola masuk suatu ketika Kanjeng Nabi sama para sahabat itu lagi bareng duduk di masjid. Dahola mongko masuk sapa rajulun seseorang ala jamalin ing atase unta. Kemudian masuk membawa kendaraan. Fa anakhahu, mongko anakho itu Anda paham kalau kita punya unta kemudian begitu berhenti unta itu didudukkan. Unta kok maksud didudukkan. Apa bahasanya? Orang Jawa mengatakan di jerum. Kan unta kan ngadeg toh, berdiri kemudian istirahat dia duduk. Nah, maksudnya begitu. Itu fa'anakhahu. Kemudian unta tadi dihentikan, didudukkan fil masjid dalam masjid suma aqalahu.
kemudian diikat. Kalau kita belajar hadis ini salah satu perilaku yang bagus, perilaku hati-hati. Jadi unta itu begitu berhenti, dia diparkir, kalau bahasa kita, diparkir kemudian diikat. Kalau bahasa kita, kalau Anda punya sepeda motor, begitu kita berhenti, pastikan kita memarkir kendaraan di tempat yang aman dan dikunci. Itu penting. Kadang kita itu kan, nggak sadar. Kita sering, Ustaz, lihat, nggak tahu itu sepeda motornya siapa. Kadang begitu masuk ke pondok, sepeda diparkir di luar pagar. Itu berarti dia tidak hati-hati. Coba kalau di luar pagar, kalau ada apa-apa siapa yang ini? Loh, kasusnya yang santri pondok sebelah itu kan yang hilang. Itu kan parkir tidak pada tempatnya. Coba kadang parkir di depan gerbang. Gerbangnya kadang, melayani kemarin yang Ustaz sampaikan lewat grup itu. Kadang keluar masuk gerbang nggak ditutup kembali. Kita berusaha untuk aman. Safety, perilaku hati-hati itu penting. Hadis yang mirip, pernah suatu ketika ada sahabat datang, kemudian kendaraannya, untanya itu tidak diikat. Kemudian ditanya Nabi, kenapa untamu nggak diikat? Dia bilang, saya tawakal, kan Nabi. Enggak Anda. Beda yang jobo. Lapo nggak dimasukkan? Tawakal, Ustaz. Nabi rupanya nggak suka. Kemudian Nabi mengatakan, ikat dulu untamu, setelah itu tawakal. Artinya parkir dengan benar, setelah itu kunci. Setelah kita sudah berusaha maksimal, baru tawakal. Anda ngaji Al-Adhkar, kita masih ingat, kita diajarkan kalau Anda berhenti, kalau kita membawa kendaraan kemudian berhenti, kita diharapkan tidak berhenti di tepi jalan. Itu kan ada etikanya toh. Loh, itu loh di Adhkar ada dalam hadis. Kenapa tidak boleh berhenti di pinggir jalan? Karena orang nggak tahu. Kalau malam mungkin bisa ketabrak. Coba zaman biyen dengan kendaraan kuda dan unta, Nabi melarang kita parkir berhenti dengan kendaraan kita di pinggir jalan. Kalau kita parkir masuk tidak di pinggir jalan, tapi carilah parkir yang aman. Kalau Anda biasa pakai kendaraan besar, pakai mobil, kadang apa yang di depan nggak kelihatan. Kalau nggak punya lampu, toh. Ustaz sering kalau berjalan malam kadang sepeda motor nggak ada lampu belakang. Kita kalau dari belakang kan nggak kelihatan dia. Itu berarti kan dia nggak safety. Dia hanya mikir lampu depan, sebetulnya ketok. Enggak, kita yang ini nggak kelihatan. Kan itu sering tuh terjadi kecelakaan, kadang becak gak ada lampu nih. Kan itu kadang single bis. Itu artinya kan bisnya bener nggak hati-hati, tapi becaknya juga nggak tahu diri. Nabi mengatur seperti itu. Ini juga sahabat begitu masuk masjid, kendaraannya diparkir kemudian diikat. Sumakola kemudian mengucap sopo orang tadi lahu maring sahabat, ayyukum Muhammadun. Ayyukum mutain dine sira iku Muhammadun. Mana yang bernama Muhammad? Wa nabiyyu ketika ditanya begitu, wa nabiyyu halita nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutaqiun. Lagi orang yang sandaran ala dhuhronaihim yang atase punggungnya Nabi. Nabi ketika itu lagi kayak Anda ya, senengannya kan sandaran di tembok. Lapo kok neng tembok nduk mengikuti sunnah Rasul. Karena kan Nabi biasanya sandaran. Ketika itu Nabi lagi sandaran. Fakulna mongko ngucap sapa kita hadzal rajul. Muhammad itu tadi laki-laki al-abyad yang berpakaian putih, al-muttaqi'i yang lagi sandaran. Itu loh yang berpakaian putih. Faqala kemudian nanya lahu maring Kanjeng Nabi sapa rajulu ya ibnu Abdul Muthalib. Faqala mongko jawab lahu maring rajul sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ajabtuka, teman-teman telah menjawab sapa ingsun ka ing sira. Faqala rajul ini sedune ingsun iku sailuka bertanya sapa ingsun ka ing sira famusaddidun. Mongko tolong dikuatkan alaika ing atase sira fil mas'alati ing dalam masalah. Fala tajib mongko ora nemu sapa tuan ala ing atase ingsun fi nafsika.
dalam diri Tuhan. Maksudnya rajul ini ingin menanyakan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu, tapi dia ingin konfirmasi. Ini ngajari kita, kalau kita ingin mengambil keputusan, rajul ini ingin mengambil keputusan, tapi dia masih belum yakin. Kita bisa belajar, kalau kita ingin mengambil keputusan, maka kita perlu konfirmasi hal-hal yang mendukung itu. Jangan pernah mengambil keputusan tanpa berdasarkan sesuatu yang kita sudah yakini benar. Karena itulah rajul tadi datang ke Nabi untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Setelah terkonfirmasi, dia yakin, baru dia mengambil keputusan. Fakola, kemudian jawab sapa Nabi, sal, bertanya sapa sira amma saking barang bada yang muncul laka kedue sira. Artinya, tanyakanlah apa yang kamu inginkan. Fakola, mongko nanya sapa rajul, as'aluka nanya sapa ingsun ka ing sira birobika, demi pangeranmu, wa robbiman, lan pangerane orang qoblaka. Muhammad, saya ingin bertanya atas nama Allah dan atas nama Tuhan sebelum kita. Allahu, pertanyaan gini, Allahu ta'ala Allah iku arsalaka, ngutus sapa Allah laka maring sira ilan nasi maring manusa kullihim. Dikonfirmasi pertama, Muhammad, apa benar Allah itu menjadikan kamu sebagai utusannya? Pertanyaan. Faqala, mongko jawab sapa Nabi, Allahumma na'am. Iya. Mbak, apa sampean putrane Pak Iki? Yo, apakah sampean sarjana ini? Iya. Setelah selesai, iya. Saya ingin melamar sampean. Konfirmasi dulu. Sampean sing kita. Setelah dikonfirmasi baru kita bilang, ya lamarannya sampean tak terima. Jadi kita menerima lamaran itu setelah jelas apa sing lamar. Gak kok nerima pokoknya jenenge iki. Enggak, itu kan koyo beli kucing dalam karung ya. Ngeonge apik ternyata boresen. Ditanya dulu, apakah Anda utusan Allah? Ya, betul. Satu, pertanyaannya. Kedua, qala saang suduka mencari sapa ingsun ka ing Tuhan billahi demi atas nama Allah. Allahu ta'ala Allah iku amaroka perintah sapa Allah ka ing sira antus sholliya enta salat sapa sira as-shalawatil khamsa ing salat 5 kali fil yaumi wa lailati dalam sehari semalam. Pertanyaan kedua, apakah Anda kita diperintah untuk salat 5 kali dalam sehari semalam? Qala jawab sapa Nabi, Allahu wa na'am. Ya, betul. Qala ansuduka billahi Allahu amaroka antasuma. Pertanyaan ketiga, apakah kita diperintahkan puasa hadas sahro yang bulan ini minas sanatis tahun? Apakah kita diperintahkan puasa sebulan Ramadan? Qala na'am. Ya. Qala ansuduka Allahu amaroka antakuda hadis sedekah, untuk diperintahkan untuk mengambil sedekah zakat min agniyaikna saking orang yang kaya di antara kita fataksimaha, kemudian membagi sapa tuan ha ing sedekah ala fuqaraina. Apakah Anda, kata orang tadi Muhammad, itu diperintahkan untuk melakukan zakat? Faqala nabiyyu Allahumma na'am. Iya. Setelah semua dikonfirmasi, apa kata rajul tadi? Faqala, kemudian mengucap sapa rajul, amantu bima jita. Amantu iman sapa ingsun bima kelan barang jita, yang datang sapa tuan bi iklan ma. Setelah itu dia beriman. Jadi pengambilan keputusan untuk iman atau apapun keputusan yang kita lakukan itu, kalau kita belajar hadis ini, maka hendaknya kita dasari dengan konfirmasi hal yang terkait dengan itu, sehingga keputusan kita itu tidak salah. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah mengambil keputusan kecuali setelah dikonfirmasi apapun. Wa ana utahi ingsun, kata orang tadi, iku rasuluman, utusane orang, waroi yang ada di belakangku min qaumi, saking kaum. Saya ini wakil dari daerah mana? Saya sekarang iman. Wa ana utahi ingsun iku Dimam bin Sa'labah, namanya Dimam bin Sa'labah, akhu Bani Sa'ad ibn Bakrah, saudara dari Sa'ad bin Bakar.
An Abi Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu an ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bahasa ngutus sapa Kanjeng Nabi bi kitabi kelan surate Nabi rajulan ing seseorang fa amarahu lan perintah sapa Nabi ing rajul ayat fa'ahu ento menyerahkan sapa rajul hu ing kitabah tadi ila azimil bahrain maring penguasa Bahrain, nama negara ya Bahrain. Fadafa'ahu mongko menyerahkan sapa hu ing surate Nabi sapa azimul Bahrain penguasa Bahrain ila Kisra maring Kisra. Kisra ini penguasa Persia. Falamma qara'aha nalikane membaca sapa Kisra hu ing surate Nabi, apa yang dia lakukan? Mazzaqahu. Kemudian menyobek-nyobek sapa Kisra hu ing Nabi. Anda ingat riwayat ini kan? Kemarin ada surat, jadi abad tahun ke berapa itu? 6 Hijriah, setelah perang perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Nabi menulis surat kerjasama dalam bahasa kita ke seluruh wilayah. Kemarin ngirim surat ke Heraklius, yang kita baca hadisnya. Yang Heraklius walaupun tidak masuk Islam, tapi kemudian dia memesankan agar rakyatnya mau Islam. Hanya rakyatnya nggak mau. Tapi beliau menghormati, sehingga beliau mengatakan, andaikan saya ada di dekat Muhammad, saya akan cuci kakinya. Itu artinya penghormatan Heraklius yang luar biasa pada Kanjeng Nabi. Tapi Kisra, penguasa Persia ini, begitu menerima surat Kanjeng Nabi, dia tidak menghargai sama sekali, sehingga surat Nabi itu disobek. Disobek di depan umum. Famazzaqau. Fakola, karena tahu Nabi, suratnya direspon dengan sangat tidak baik, fada'a. Mongko mendoakan alaih ing atase mereka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyum mazzaku enta disobek-sobek sapa mereka kula muzakkin dengan sobekan yang keras. Nabi kemudian mendoakan Persia akan mengalami nasib yang sama. Ketika dia menyobek surat Nabi, maka negara Persia akan rusak seperti sobekan surat Nabi. Dan kemudian benar, Persia itu kan kemudian jatuh ke dalam kerajaan Islam. Sebelumnya dia kalah oleh Romawi. Anda masih ingat kemudian muncul surat Ar-Rum. Muncul surat Ar-Rum itu adalah respon bahwa nanti akan terjadi perang antara Romawi dengan Persia dan Persia kalah. Setelah pada masa Umar bin Khattab, Persia kemudian dikuasai dalam Islam. Itu doanya Nabi. Wa an Anasin radhiyallahu an kataba menulis surat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban au arada enton nulis sapa Nabi au arada atau mengendaki sapa Nabi ayak tuba ento menulis sapa Nabi faqilalahu kemudian Nabi itu menulis surat. Nah, setelah nulis kemudian disampaikan oleh sahabat begini, innahum sedune mereka iku layak rouna tidak akan membaca kitaban ing kitab illa mahtuman kecuali yang distempel. Ini ngajari kita, kalau Anda membuat surat resmi atas nama organisasi, atas nama pondok, atas nama lembaga, maka harus ada stempelnya. Tanpa stempel, maka berarti surat itu tidak resmi. Itu satu. Yang kedua, biasanya dalam surat resmi ada kop. Itu sebagai bentuk ininya, keresmian. Ketiga, kalau biasanya surat itu dilempit, dimasukkan amplop. Kalau Anda resmi, maka di amplop itu dicatat kepada siapa. Karena Ustadz berapa kali nerima surat dari mahasiswa. Itu tanpa kepada. Jadi amplop kosongan, kemudian judulnya enek surate. Surate resmi, tapi di amplopnya nggak ada kepadanya. Itu juga nggak benar. Ini kita belajar, ini belajarnya kemana nih? Administrasi ya? Anda harus paham itu. Nabi ketika itu membuat surat, kemudian diingatkan oleh sahabat, Nabi kalau membuat surat harus ada kop resminya, ada stempelnya, menunjukkan itu resmi. Fattahoda. Kemudian ngambil sapa Nabi khotiman ing cincin min fiddatin saking perak. Naksuhu kang utawi atau ing stempel lah. Naksuhu kang utawi ukirane. Kemudian Nabi punya stempel. Stempelnya itu Muhammadur Rasulullah. Kalau di dalam hadis lain itu dicincinin Nabi.
Cincinnya Nabi itu ada toh yang agak, Anda bisa lihat dalam Google, cincinnya model kayak kita stempel yang oval. Kemudian tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu stempelnya Kanjeng Nabi. Beliau kalau ngirim surat resmi atas nama kenabian, itu pakai stempel ini. Kaanis dunia yang suniku angduru, melihat sapa yang sunila bayadihi, maring putih-putih fiyadihi ing dalam tangannya. Sebagian sahabat ketika Nabi mengambil cincinnya, itu terbekas, bekas cincinnya di tangannya Nabi. An Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bainama suatu ketika huwa utai Nabi iku jalisun fil majlisi. Wa nasu hale utai manusa iku ma'ahu. Id akbala. Nabi lagi kayak begini. Lagi bareng dengan sahabat, kemudian datang salah satu nafarin 3 orang. Fakbala, 3 orang datang telat. Kayak kita ngaji kemudian telat, karena wong telu telat. Kalau santri nggak ada yang telat. Fakbala mongko madhep sapa isnani. Di antara 3 tadi 2 masuk. Ila Rasulillah mare Kanjeng Nabi wa dhahaba lan pergi sapa wahidun. Ada 3 orang datang telat, kemudian yang 2 tetap masuk, yang 1 pergi. Waqala, kemudian ngendika sapa Abi Waqid, fawaqafa, mongko berhenti sapa keduanya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ama ahaduhuma, anapun salah satu dari mereka, faro'a mongko melihat furjatan, ing tempat yang kosong, fi halaqati dalam halaqah, fajalasa kemudian duduk fi dalam halaqah. Fa amal akharu anapun yang lain fajalasa mongko duduk khalfahum di belakang. Fa amasalisu yang ketiga faat baro mongko kemudian pergi dahiban hale pergi. Ada 3 orang datang telat. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata beda. Yang pertama begitu telat dia masih melihat ada tempat lubang ya, tempat kosong. Maka kemudian dia masuk menempati tempat kosong tadi. Kemudian yang kedua begitu dia datang telat, dia merasa karena telat maka dia duduk di pinggir, di belakang kayak kita. Kadang santri telat kemudian duduk ning jobo. Yang ketiga begitu melihat keadaan sudah penuh, dia balik, wis gak nenggon mulih. Yang ketiga. Kalau kita enggak lah. Kita enggak ketiga. Yang paling enggak kedua. Falama faragha, setelah melihat fenomena tadi, yang satu masuk dengan mengisi ruang kosong, yang kedua duduk di belakang, yang ketiga pulang, balik lagi, enggak jadi ikut pengajian Nabi. Falama faragha, setelah selesai, qala dawuh sapa Nabi, ala uhbirukum, ana ta ora ngabari sapa ingsun kum insra'anin nafari salisati dari kelompok ketiga. Nabi kemudian mengomentari 3 perilaku tadi. Amma ahaduhum, amanapun salah satunya, fa'awa, mongko ngambil tempat ilallahi maring Allah Ta'ala, fa'awahu, mongko kemudian ngasih tempat hu ing man sapa Allah. Kata Nabi yang pertama datang tadi, yang telat pertama tadi, dia melihat ada ruang kosong, tempat yang kosong, kemudian dia masuk ke situ. Karena itulah, maka kata Nabi, karena dia mengambil ruang kosong di pengajian Nabi, maka Allah pun menyiapkan ruang untuk dia. Artinya kalau kita datang, jangan kemudian pergi, kita bisa langsung masuk. Itu boleh. Wa amal akharu yang lain, fastahya. Yang kedua, nggak mau masuk sehingga di belakang. Fastahya karena merasa malu. Fastahya, ya merasa malu sapa Allah minhu saking man. Artinya ketika kita nggak mau masuk, milih di belakang karena sungkan, udah telat, maka Allah pun merasa malu pada dia. Fa'amal akharu, anapun utawi yang lain, fa'arodo, kemudian dia berpaling pulang, ya fa'arodo. Maka kemudian Allah pun berpaling, fa'arodo maka berpaling sapa Allahu anhu saking man. Artinya balasan dari Allah sesuai dengan amal kita. Kalau kita tidak serius, kalau kita balik, Allah juga enggak memperhatikan kita. Kalau kita berusaha keras, Allah juga akan ngasih kita. Baik, Al-Fatihah.
Rabbana fa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.